pada sesi penyampaian materi oleh Ibu Rosanita Nisviasari, SSI MSI, dan Bapak Zainur Rasid Ridho, SPD MPD. Selanjutnya, setelah penyampaian materi oleh masing-masing narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan diskusi. Pada sesi tanya-jawab dan diskusi ini, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk bertanya melalui room chat, Zoom group chat itu yang ada di sebelah kanan, yang nantinya akan disampaikan oleh moderator. Terus selanjutnya bisa memanfaatkan icon raise hand untuk bertanya langsung pada narasumber. Nah, untuk yang pertama ada Ibu Rosanita yang akan menyampaikan bagaimana cara untuk berlangganan Zoom dan breakout pada aplikasi Zoom. Sebelum mulai, perkenankan saya sedikit membacakan CV singkat beliau. Ibu Rosanita Nisviasari, SSI MSI, adalah member dari Riset Group SIGAN Universitas Jember. Beliau lahir di Jember 17 Januari 1995 dengan riwayat pendidikan S1 di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, lalu melanjutkan studi S2 di Matematika Fakultas MIPA Universitas Jember. Untuk selanjutnya kepada Ibu Rosanita, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan ini. Kali ini saya akan berbagi pengalaman kami di SIGAN Research Group saat menggunakan Zoom. Izinkan saya untuk share screen. Baik, pertama untuk perkenalannya, seperti yang kita gunakan saat ini, aplikasi Zoom merupakan salah satu platform yang dapat digunakan untuk video conference yang bisa diakses melalui PC dengan aplikasi maupun website dan melalui handphone dengan OS Android ataupun iOS. Yang pertama untuk mungkin panjenengan sign in Zoom menggunakan account Gmail nggih. Nah, untuk yang selain menggunakan Gmail, kita juga bisa sign in Zoom melalui website yaitu https://zoom.us karena aplikasi Zoom ini merupakan aplikasi yang berasal dari Amerika. Di sini untuk sign in, sebenarnya untuk menggunakan Zoom bisa langsung menggunakan Google. Namun untuk yang berlangganan, itu biasanya ada dua pilihan nih, Bapak Ibu. Yang pertama itu sign up dengan mengisi tanggal lahir, data pribadi, dan untuk yang sign in, itu kita bisa menggunakan Facebook ataupun akun Google kita. Misalnya, apabila kita memilih yang sign up, menu yang di atas ini, berarti setelah mengisi sign up, kita bisa mengisi sign in yang di sini. Namun apabila kita memilih untuk yang sign in melalui Google, itu bisa memilih di menu yang di bawah. Jadi ini ada pilihan Bapak Ibu, ada yang sign in ataupun sign in dengan Google maupun Facebook.
Untuk yang lebih mudah, saya menyarankan menggunakan Google karena saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki akun Google. Kemudian apabila kita sudah masuk melalui Zoom, sudah sign in, dan akan melakukan update, yaitu ada 3 pilihan, yaitu Pro, Bisnis, maupun Entrepreneur. Apa yang membedakan antara ketiganya? Yang pertama itu apabila kita baru sign in, biasanya kita sudah mendapatkan basic personal meeting, yaitu yang free, sehingga ada batasan saat kita menggunakan aplikasi Zoom tersebut, yaitu partisipannya itu hanya dibatasi 100 orang, di mana meetingnya hanya bisa dilakukan selama 40 menit. Kemudian apabila kita mengupgrade-nya menjadi Pro, itu untuk per tahunnya kita harus membayar 149 atau sekitar $150 untuk per tahunnya. Namun apabila kita menggunakannya tidak dalam 1 tahun atau dalam kurun waktu beberapa bulan saja, itu ada pilihannya yang per bulan. Untuk yang per bulan itu berlangganannya yang Pro sekitar $15 atau apabila dirupiahkan itu sekitar Rp200.000. Apa yang diperoleh ketika kita mengupgrade Zoom menjadi Pro? Yang pertama itu unlimited group meeting. Jadi kita bisa melakukan meeting di Zoom tidak dengan batasan waktu atau 24 jam itu bisa kita gunakan. Dan untuk recording-nya itu kita memperoleh misalnya kalau di Google itu namanya Google Drive, Bapak Ibu. Nah, untuk yang di Zoom ini ada cloud-nya sendiri untuk merekam. Itu dibatasi sebesar 1 GB. Kemudian apabila kita menggunakan yang bisnis, di sini sudah kita memperoleh partisipan itu 300 partisipan. Namun dengan harga yang lebih tinggi daripada yang Pro. Begitu pula dengan yang Entrepreneur. Jadi untuk yang lebih murah itu kita bisa menggunakan yang Pro saja. Kemudian ketika kita memilih upgrade Zoom yang Pro, kemudian kita bisa menambahkan beberapa fitur lainnya. Misalnya webinar, ini merupakan fitur lainnya di Zoom dengan beberapa syarat, misalnya dengan peserta yang banyak, tapi dengan tambahan biaya juga. Jadi untuk yang $15 itu hanya mengupgrade-nya ke Pro dengan fasilitas yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu unlimited Zoom atau unlimited meeting. Jadi kita tidak dibatasi waktu. Kemudian kalau di Sigan itu kami menggunakan fitur tambahan large meeting. Jadi setelah upgrade ke Pro, kemudian kita menambahkan fitur large meeting di mana Zoom kita dapat menampung sebanyak 500 peserta dengan tambahan biaya $50 per hostnya. Jadi ketika kita melakukan Zoom meeting, sebelumnya itu kita melakukan webinar di Situbondo dengan cabang dinas, itu pesertanya sekitar 440 Bapak Ibu. Jadi kami menggunakan yang large meeting ini sehingga dapat menampung peserta sebanyak 440 tersebut. Dan apabila seperti sekolah Islam Al-Abror ini, apabila siswanya terdapat 600 siswa,
itu bisa menggunakan yang 1.000 partisipan, tapi dengan biaya yang lebih besar pula, yaitu $90. Kemudian apabila kita memilih add-on-nya, di summary ini nanti ada tagihannya. Apabila kita memilih yang Pro saja, bisa terlihat bahwa untuk yang upgrade Pro dengan satu host itu membutuhkan biaya sekitar $15 atau jika dirupiahkan itu sekitar 200.000. Kemudian apabila kita hanya akan mengupgrade yang Pro saja, kita bisa klik continue. Kemudian bisa tampil untuk pembayarannya itu ada dua pilihan Bapak Ibu. Ada yang menggunakan kredit card yang Visa, Mastercard, dan dua lainnya ini, atau dengan PayPal. Untuk yang berlangganan Zoom mungkin cukup sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan, atau diskusi saja Bapak Ibu. Baik, Ibu Rosanita. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang langganan Zoom atau cara untuk administrasi Zoom, bagaimana? Nah, itu Bapak Ibu bisa bertanya kepada Ibu Rosanita melalui Zoom group chat atau bisa langsung bertanya menggunakan icon raise hand. Nah, kebetulan ini ada Ibu Nur Laila. Ibu Nur Laila, silakan untuk bertanya pada Ibu Rosanita. Ya, assalamualaikum Bu Rosanita. Waalaikumsalam Ibu. Saya mau menanyakan tentang fitur large meeting. Oke, saat kita mengupgrade ke Pro dan kita menambahkan fitur large meeting, itu apa untuk sekali pakai? Atau untuk 1 bulan full? Untuk 1 bulan, Ibu. Untuk yang 1 bulan pertama, kami itu menggunakan yang Pro saja. Kemudian ternyata di tengah kami menggunakan yang Pro, ternyata kita membutuhkan yang large meeting tersebut. Jadi kita upgrade lagi dengan menambahkan fitur large meeting, sehingga harganya itu juga menjadi lebih murah, Ibu. Bisa akan saya perlihatkan invoice-nya untuk yang bulan pertama, penggunaan kami untuk yang large meeting, ya, Bu. Apakah bisa melihat semua, nggih? Sebentar. Saya ubah dulu ke Zoom Sigan. Akan saya perlihatkan invoice atau data kami saat menggunakan Zoom. Dapat terlihat di layar. Jadi kami sudah menggunakan Zoom dari bulan Juni 2020, tepatnya tanggal 17 Juni. Kemudian awalnya kami mengupgrade menjadi yang Pro, sehingga di sini tagihannya terlihat bahwa kita harus membayar sekitar $15. Kemudian karena kita berlangganan yang per bulan, sebenarnya kan untuk 1 bulan berikutnya berarti tanggal 17 Juli, Bapak Ibu. Kemudian ternyata kami membutuhkan yang fitur large meeting ketika tanggal 13 Juli, sehingga kita mengupgrade lagi fiturnya menjadi yang large meeting pada tanggal 12 Juli.
pada tanggal 12 Juli karena untuk awalnya kan yang Pro dulu, yang 17 Juni akan berakhir tanggal 17 Juli. Kemudian kita mengupgrade yang Let's Meeting pada tanggal 12 Juli. Otomatis yang Let's Meeting ini juga akan berakhir pada tanggal 17 Juli. Sehingga tagihannya bukan lagi $50, namun menjadi $8,33 atau sekitar jika dirupiahkan itu sekitar 100.000 sekian, Bapak Ibu. Jadi menjadi lebih murah karena tergantung dengan penggunaan kita. Seperti itu, Ibu. Oh iya Bu, paham sudah. Berarti jika kita upgrade ke Pro, kemudian di tengah jalan kita akan mengadakan webinar dengan jumlah peserta yang banyak, kita bisa menambahkan fitur large meeting, dan nanti akan dikenakan terus-menerus sebagai langganan ya? Oke, apabila kita memilih yang per bulan, berarti kita berlangganan selama 1 bulan. Iya. Oke. Nanti di tengah jalan apa kita bisa menghentikan fitur large meeting-nya itu, Bu? Untuk yang memberhentikan, kami ada pilihannya, Ibu. Tapi belum kami coba. Itu di sini akan saya tampilkan lagi pilihannya di websitenya Zoom. Bisa terlihat ada apabila kita sign in di zoom.us, kemudian kita setelah sign in ada beberapa menu di sini. Apabila kita memilih yang account management, kemudian kita pilih yang billing, kemudian pilih yang current plan. Di sini ada pilihan, Ibu. Apabila kita mau memberhentikan misalnya untuk yang large meeting, kita akan memberhentikannya, jadi kita tinggal pilih yang cancel subscription. Ada yang ditanyakan lagi, Bu? Ya, sudah cukup, Bu. Sudah cukup jelas. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Untuk yang peserta lainnya, apabila ada yang ditanyakan atau kita diskusi saja di sini. Baik, terima kasih Ibu Rosanita dan Ibu Nurlaila. Untuk Bapak Ibu yang lain, monggo dipersilahkan untuk bertanya, bisa melalui Zoom group chat ataupun bisa langsung bertanya kepada Ibu Rosanita. Monggo Bapak Ibu. Sepertinya tidak ada yang bertanya ya Ibu Rosanita, cukup jelas penjelasannya. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan cara-cara untuk Zoom-nya, tahap-tahapan untuk breakout dan lain-lain. Monggo Ibu Rosanita. Baik, terima kasih. Apabila kita sudah mengupgrade-nya menjadi Pro, kita dapat menikmati menu breakout. Apa itu breakout? Akan saya jelaskan. Jadi sebenarnya Zoom yang kita lakukan itu kita misalkan sebagai satu sekolah misalnya Bapak Ibu. Kemudian akan kita bagi lagi di Zoom meeting ini menjadi beberapa kelas. Misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 hingga kelas 6. Itu bisa kita lakukan melalui fitur breakout ini. Apabila kita sudah mengupgrade-nya menjadi Pro, kemudian kita sign in, ada pilihan menu di sini, seperti yang saya lihatkan tadi, di menu admin ini ada beberapa menu, yaitu account management dan account setting. Jadi di dalam account setting ini terdapat menu breakout room. Sebenarnya ketika kita baru mengupgrade, biasanya menu ini belum aktif, Bapak Ibu. Jadi kita harus mengaktifkannya dulu agar menjadi aktif atau bisa menggunakan menu breakout room. Apabila sudah diaktifkan, di bawah menu biasanya kita hanya melihat chat, share screen, record,
reaction, dan lain sebagainya. Ketika kita menambahkan menu breakout room, akan ada pilihan breakout room di sini. Ketika kita klik, terdapat pilihan menu. Di sini, apabila kita mau berapa sih kelas yang mau kita buat di dalam Zoom ini, misalnya kita buat di sini bisa diubah, bisa 3, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian untuk yang di dalamnya, di dalam pesertanya ini, ketika kita mau masukkan si peserta ini ke dalam kelas, itu bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan automatically atau secara manual, automatically itu secara, jadi kita hanya membaginya saja. Apabila ada pesertanya 40 dengan kelas sebanyak 4, jika kita pilih yang automatically, jadi setiap kelas itu pasti akan terisi 10 peserta secara acak. Tidak dapat kita memilihnya. Apabila kita lakukan dengan manually, kita dapat memilih. Misalnya kelas 1 berarti diisi hanya untuk yang siswa kelas 1 saja. Kelas 2 misalnya hanya diisi dengan kelas yang 2 saja. Apabila kita yang pilih yang automatically, berarti bisa jadi yang siswa kelas 1 itu bisa masuk ke kelas 2 dan sebagainya. Untuk akan saya praktekkan secara langsung bagaimana pengaturan di breakout room. Jadi yang pertama, ini tampilan Zoom-nya. Kemudian di sini karena belum ada, sebenarnya sudah ada menu breakout room, tapi kita harus klik more dulu. Jadi di sini ada 6 peserta, kita misalkan sebagai 6 peserta di dalam Zoom meeting-nya. Kemudian mau kita bagi ke dalam kelas-kelas. Di sini ada menu breakout room, jadi ketika kita pilih breakout room untuk 7 peserta, karena di sini belum ada yang menjadi co-host, jadi ada salah satu yang kita jadikan co-host. Apa gunanya co-host itu? Bisa seperti host, dapat menerima peserta dan mengontrol suara peserta lainnya. Kemudian kita bagi breakout room, bisa dilihat bersama. Jadi ketika di sini host tidak dapat masuk ke kelas Bapak Ibu karena host yang mengaturnya. Jadi yang masuk ke kelas itu hanya 6 peserta lainnya. Di sini terlihat bahwa assign 6 partisipan, artinya di dalam Zoom meeting tersebut terdapat 6 partisipan yang akan dibagi ke dalam berapa kelas. Misalnya di sini kita akan masukkan ke dalam 2 kelas. Dan bisa terlihat ada 2 menu. Ketika automatically kita pilih, berarti secara acak akan terdapat 3 peserta di dalam satu ruangan atau di dalam Zoom breakout room-nya. Ketika manually, berarti kita masukkan secara manual. Bisa terlihat di sini, apabila kita membaginya ke dalam 2 kelas, berarti ada room 1 dan room 2. Ini bisa juga diganti Bapak Ibu. Misalnya apabila di SD Islam Al-Abror ini akan dibuat breakout room, misalnya dalam satu sekolah itu bisa kita masukkan ke dalam kelas 1, 2, 3, hingga 6. Bisa kita ganti di sini misalnya kelas 1 atau kelas 2. Dan di sini berisi siswa-siswanya. Apabila ada yang mau kita pindah siswanya, misalnya ternyata ada satu siswa di kelas 1 yang harusnya ada di kelas 2. Berarti kita bisa ganti
exchange, atau kita pindah, move to. Ketika kita klik open all room, maka peserta akan tidak ada di menu atau meeting yang utama ini. Mereka akan masuk ke kelas masing-masing, yaitu di room 1 dan room 2. Ketika kita sudah klik open all room, maka semua peserta akan masuk ke kelasnya masing-masing. Jadi apabila kita ilustrasikan ketika kita di sekolah, jadi siswanya itu sebelumnya belum masuk kelas, Bapak Ibu. Kemudian ketika kita open all room, maka semua siswa masuk ke dalam kelas. Jadi bisa lebih spesifik lagi, misalnya kelas 1 saat itu, bagi kelas 1, sehingga gurunya itu khusus untuk mengajar kelas 1 saja. Kemudian kelas 2 itu khusus untuk yang kelas 2 saja, seperti itu. Jadi yang host di sini tidak bisa masuk ke dalam, sebenarnya bisa masuk ke dalam kelas itu ketika pesertanya itu ada menu namanya ask for help. Jadi ketika peserta ada yang ask for help, host itu bisa masuk ke dalam kelas. Dan host juga bisa mengirim ke semua peserta chat. Di sini broadcast a message to all. Misalnya kita akan beritahu bahwa kelas akan berakhir dalam 1 menit, makanya kita klik close all room, maka semua siswa atau peserta di dalam Zoom meeting ini akan keluar keluar dari semua kelasnya, sehingga mereka akan berkumpul lagi di meeting utama ini. Hal ini, nah, ketika kita akan masuk lagi kelas, misalnya, itu bisa klik lagi open all room. Kemudian ada juga add a room. Misalnya, dari 2 kelas ini, ternyata kelasnya kurang. Bisa kita tambahkan juga. Atau recreate. Kalau recreate berarti kita ubah lagi kelas dan pesertanya tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada pertanyaan mengenai breakout room tersebut. Baik, terima kasih Ibu Rosanita. Untuk Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan terkait untuk breakout room. Oh ya, ternyata ada Bu Rosanita. Ini dari Bu Nur Laila lagi. Iya, monggo Ibu. Ya, ada yang ingin saya tanyakan Bu Rosanita. Ya, Ibu. Untuk breakout room itu berarti harus menunggu semua partisipan masuk ke room ya? Sebenarnya itu bisa. Seperti yang pengalaman kita sebelumnya, kita mengadakan international conference. Jadi di dalam international conference itu pesertanya juga melakukan presentasi di setiap ruangannya, Ibu. Kemudian peserta yang awalnya di meeting utama ini akan kita masukkan ke ruangan di mana mereka presentasi. Dan pada saat itu ada beberapa peserta yang baru masuk ketika kita sudah membagi ke dalam roomnya, atau bisa dibilang pesertanya itu telat. Itu bisa kita masukkan atau bisa kita tambahkan. Seperti itu. Berarti fungsinya host itu murni sebagai administrator ya, yang mengatur partisipan masuk ke kelas-kelasnya. Karena host kan masuk ke salah satu breakout room-nya. Benar, Ibu. Mungkin saya mau menanyakan, apabila di Teams itu apakah bisa dilakukan seperti itu, Ibu? Kalau di Teams ini kebetulan kan per kelas, kita buat kelas virtual. Jadi gurunya atau ownernya dari kelas itu bisa mengajar dan menambahkan siswa di kelas virtual itu. Nah, untuk mengundang orang lain, kita jadikan tamu saat virtual meeting saat itu. Iya. Jadi dari breakout room sendiri itu bisa kita menggunakan satu account saja. Jadi misalnya satu sekolah itu hanya membutuhkan satu account Zoom
yang pro, misalnya apabila sekolah itu terdapat 400 siswa, jadi kita bisa menggunakan fitur yang large meeting tadi, sehingga satu sekolah itu sebenarnya hanya membutuhkan satu account yang pro dan menambahkan fitur large meeting. Sehingga ketika kita membaginya ke breakout room, itu bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi seperti apabila kita ilustrasikan seperti sekolah yang tatap muka, tapi kita lakukan secara daring seperti itu, Ibu. Ya, cuman masalah timingnya ini kan harus bersamaan ya. Nggih. Ya, sedangkan beberapa wali murid ada yang waktunya tidak bisa dilakukan bersamaan untuk virtual meetingnya. Nggih. Jadi kebetulan kami tiap kelas itu ada yang berbeda, meskipun disepakati tiap hari Sabtu itu ada yang dilaksanakan sore atau malam virtual meetingnya. Jadi mungkin kendalanya di sana kalau kita mau melakukan lewat Zoom meeting pakai breakout gitu, breakout room. Iya. Oke. Terima kasih, Bu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup, Bu Rosanita. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Nur Laila atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya mungkin Bapak Ibu yang lain untuk bertanya mengenai breakout ini. Monggo Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya terkait penggunaan Zoom atau yang lain terkait Zoom. Oke. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi nih. Atau ada ibu-ibu yang ingin, Bapak Ibu yang ingin diskusi dengan Ibu Rosanita? Monggo kami persilahkan. Sepertinya sudah cukup ya Ibu Rosanita. Wah, ilmu yang bermanfaat sekali. Karena selama daring ini, aplikasi Zoom sangat berperan penting di mana-mana orang-orang menggunakan aplikasi ini sebagai media untuk berkonsultasi, sharing ilmu. Jadi semua kegiatan aktivitas yang awalnya kita harus bertemu langsung, jadi menggunakan via Zoom ini. Oke. Alhamdulillah sudah sekian pemaparan materi dari Ibu Rosanita. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Ibu Rosanita? Ibu Vita, nggih. Bu Rosanita. Nggih, monggo Ibu. Iya, Ibu. Ya. Dari apa yang disampaikan tadi oleh Prof. David maupun Sanita sendiri, kami di sini kok punya rencana, mudah-mudahan wujud. Kalau kita yang Microsoft Teams itu khusus pembelajaran untuk siswa, ya. Sedangkan yang di sini kita akan kolaborasi juga. Jadi biar bisa dimanfaatkan, kami punya planning. Kami punya planning di sini. Barangkali nanti kalau memang kita menggunakan ini, insya Allah mungkin kami secara pribadi, Bu Kepala Sekolah, ingin bertatap muka langsung kepada seluruh siswa. Minimal kami ingin memberikan pesan buat siswa. Juga mungkin bisa 1 bulan sekali kita akan menyampaikan terkait pembimbing, yaitu kita akan berbicara dengan para orang tua lewat Zoom ini. Itu kami planningkan insya Allah bisa bulan sekali. Kemudian kami punya ini kemarin memang mikir
kalau mau menggunakan Microsoft itu sudah guru semuanya. Namun dengan adanya pandemi ini, khususnya ekstrakurikuler di SD Islam Al-Abrar ini terhenti juga. Ya. Oleh karena itu dengan adanya ini, insya Allah jadi masing-masing kami mempunyai kegiatan ekstrakurikuler mengaji yang biasanya 1 minggu 1 kali. Kemudian ada tartil, ada tahfidz, ada juz amma. Mungkin ini kita bisa virtualkan seluruh siswa sehingga mungkin manfaatnya ini sangat besar sekali. Iya, benar Ibu. Kemudian juga komite dengan para paguyuban bisa kita menggunakan ini sehingga Zoom ini digunakan untuk kegiatan di luar pembelajaran. Mungkin itu bagi kami. Terima kasih Bu Rosanita. Iya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Vita dan Ibu Rosanita atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sepertinya sudah jelas terkait breakout Zoom ini ya. Oke. Kalau sudah jelas, alhamdulillah berarti akan dilanjutkan oleh pemaparan materi oleh narasumber kedua. Nah, narasumber kedua kita ada Bapak Zainur Rasid Ridho. Oh, mohon maaf ya Bapak Ibu, ternyata pemaparan materi kedua oleh Ibu Ika Hesti Agustin SSI MSI. Beliau akan memaparkan bagaimana cara manajemen webinar di sekolah-sekolah. Nah, sebelum mulai, perkenankan saya untuk membaca CV singkat Ibu Ika Hesti Agustin. Ibu Ika Hesti Agustin adalah dosen matematika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember. Beliau lahir di Jember tanggal 1 Agustus 1984 dengan riwayat pendidikan beliau S1 di Matematika FMIPA Universitas Jember, kemudian melanjutkan studi S2 di Departemen Matematik di ITS di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Ibu Ika Hesti Agustin. Kepada Ibu Ika Hesti Agustin, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Saudari Moderator. Selamat pagi, Bapak Ibu SD Al-Abrar. Selamat bergabung dalam acara webinar pada pagi hari ini. Saya Ika Hesti Agustin mau men-sharing terkait tentang pengelolaan atau menjadi event organizer dalam beberapa event mungkin yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran maupun meeting dengan kolega dan juga dengan SD-SD yang lain. Mohon saya izinkan untuk share screen. Bisa terlihat, Saudara Moderator? Ya, Bu, sudah terlihat. Terima kasih. Nah, dalam beberapa hal yang mungkin para Bapak Ibu mempunyai sebuah acara ataupun mau mengadakan kelas dengan Zoom ataupun yang lain, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Rosanita terkait teknis untuk pembuatan breakout dan sebagainya. Dan sekarang bagaimana atau hal-hal apa saja yang dipersiapkan misalkan dalam membuat
focus group discussion. Jadi seperti dalam kelas, kalau kita di perguruan tinggi kita sebut dengan FGD atau focus group discussion, yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan untuk berdiskusi dengan adik-adik siswa, berdiskusi seperti kita mengajar di kelas seperti ini, ataupun FGD ini bisa Bapak Ibu lakukan untuk rapat juga, ataupun membahas sesuatu hal yang sangat diperlukan dalam acara-acara tertentu. Jadi apa saja yang harus kita siapkan kalau kita menjadi host atau menjadi event organizer dalam sebuah acara? Yang pertama yaitu daftar hadir. Nah, Bapak Ibu perlu membuat sebuah daftar hadir. Daftar hadir sangat penting bagi siapa-siapa saja yang mengikuti acara yang Bapak Ibu akan gelar seperti itu. Jadi daftar hadir bisa dibuat dengan menggunakan Google Form. Jadi itu penting sekali. Mungkin juga adik-adik siswa dari kelas 1 maupun kelas 6 yang memungkinkan, mungkin Bapak Ibu ini merasa perlu untuk membuat daftar hadir, bisa dibuat dengan Google Form. Dan pembuatannya sangat mudah, nanti saya akan tunjukkan. Yang kedua, kalau poster di kelas mungkin tidak perlu, tetapi kalau FGD yang Bapak Ibu lakukan untuk rapat dan sebagainya, ataupun webinar atau pertemuan-pertemuan yang lain yang dibutuhkan sebuah poster atau sebuah pengumuman, biar agak lebih menarik seperti itu, bisa kita membuat poster dengan sangat mudah dan bisa dilakukan di mana saja. Dan ini tentunya akan sangat mudah sekali ketika kita bisa menggunakan dengan handphone. Karena handphone itu adalah device atau alat yang sering kita gunakan dan familiar sekali dengan kita. Dan dibawa kemana-mana pada saat Anda bepergian juga. Jadi nanti saya perkenalkan dengan Canva. Yaitu Canva ada sebuah aplikasi untuk membuat sebuah poster dan basisnya juga bisa dilakukan di Android. Jadi bisa diinstal, maksudnya bukan diinstal, tetapi bisa digunakan melalui HP. Jadi bisa diakses melalui HP karena berbasis online. Nah, untuk rundown acara itu sangat penting sekali sebelum kita mengadakan FGD, rundown-nya itu seperti apa, biar kita itu membuat sebuah acara tidak terlepas dari bisa berjalan dengan lancar, acaranya sudah sesuai dengan konsep apa yang kita inginkan. Jadi itu perlu sekali untuk membuat rundown acara. Dan ini sangat mudah sekali, mungkin Bapak Ibu semua sudah familiar dengan menggunakan MS Word. Jadi bisa menggunakan MS Word, seperti biasanya panjenengan harus menyusun rundown acara sebaik-baiknya, agar apa yang kita tujukan dalam acara tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian undangan. Undangan juga bisa kita menggunakan MS Word dan juga bisa juga menggunakan Canva, mungkin lebih menarik. Oh, ini ternyata banyak, maksudnya undangan yang seperti biasa itu kurang menarik atau seperti apa. Jadi perlu perubahan untuk menggunakan sesuatu yang mudah dan hasilnya cukup luar biasa. Jadi biar menjadi contoh untuk undangan yang bagus, mungkin juga ini juga bisa diaplikasikan untuk hal-hal yang lain yang sifatnya mungkin dekoratif juga, ya, untuk undangan. Jadi Canva ini sangat mudah dan bermanfaat untuk hal-hal yang seperti ini. Kemudian sertifikat juga dapat dibuat dengan aplikasi Canva. Di Canva ini sebuah aplikasi yang di dalamnya menyediakan beberapa jenis hal-hal yang misalkan seperti sertifikat, undangan maupun poster. Nanti akan saya tunjukkan untuk aplikasi Canva seperti apa. Nah, untuk membuat daftar hadir, yang pertama kita lakukan adalah masuk ke dalam akun Gmail. Jadi akun Gmail, kita buka akun Gmail kita, kemudian ada titik ini 9 titik ini kita klik. Kalau kita klik menghasilkan beberapa hal di sini. Jadi ada icon-icon di sini, kita klik dokumen. Kita klik dokumen.
Nah, selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini ada beberapa hal, dokumen, spreadsheet, slide, formulir, dan seterusnya. Nah, kita klik bagian di formulir untuk membuat daftar hadiah. Nah, selanjutnya kita pilih beberapa tema seperti ini, bisa menggunakan apa saja yang menurut panjenengan bagus dan bersifat resmi. Monggo silahkan dipilih salah satu, misalkan saya memilih yang saya lingkari ini. Jadi itu beberapa yang bisa kita pilih. Nah, di bagian atas ini ada sebuah poster, nantinya bisa kita ganti dengan poster misalkan yang kita buat. Seperti pada hari ini ada poster tentang webinar pada pagi ini, nanti bisa di-insert di sini, bisa di-insert di bagian atas sehingga header dari Google Form kita itu berupa poster apa yang sedang akan kita kerjakan. Artinya webinar apa atau pertemuan apa FGD apa, bisa poster Bapak Ibu semua ditampilkan di bagian header seperti ini. Selanjutnya maaf, sebentar. Di bagian formulir, kemudian ini sudah. Nah, selanjutnya setelah di sini diisi misalkan di sini ada nama, bisa diisi pakai bahasa Inggris maupun pakai bahasa Indonesia, monggo. Jadi wajib diisi untuk nama, kemudian email, afiliasi, dan seterusnya. Apa-apa yang panjenengan butuhkan itu bisa ditambahkan di Google Form. Nah, kemudian jika Anda diarahkan ke dialog box seperti berikut dan dipilih ikon yang dilingkari untuk mendapatkan alamat tautannya atau link yang biasanya kita sebut dengan link. Setelah itu klik salin dan bisa menyebarkan, dan link tersebut bisa disebarkan lewat poster atau media sosial seperti WhatsApp. Biasanya yang media yang paling mudah digunakan ketika kita membuat sebuah acara itu melalui pesan WhatsApp. Bisa kita copy linknya, kemudian kita sebarkan ke para peserta ataupun kepada siapa saja yang kita undang, di-include-kan dengan undangan. Ini adalah link atau tautan untuk mengisi daftar hadir. Nah, kemudian kalau kita melihat respon yang Anda buat untuk Google Form, bisa masuk ke Gmail, kemudian pilih dokumen. Nah, kemudian pilih tempat tadi di formulir bagian kiri halaman. Nah, selanjutnya kita bisa memilih, kita buka kembali, kita bisa membuka kembali apa yang sudah kita buat seperti tadi. Jadi, apa yang sudah kita buat, misalkan untuk pendaftaran acara atau daftar hadir dan sebagainya, bisa kita lihat link yang dibuat. Ya, jadi di sini yang saya tampilkan adalah beberapa Google Form yang sudah kami buat di sini. Jadi dipilih yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Artinya kalau kita membuat webinar pada hari ini, maka diklik judul untuk webinar hari ini. Untuk melihat respon berapa sih yang mendaftar, itu bisa dilihat, diklik dulu. Setelah itu dilihat di atas bagian respons. Jadi respon inilah terdapat jumlah di sebelah kanan, itu adalah peserta yang mengisi daftar Google Form ini. Jadi seperti ini. Mungkin ini Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkan, itu lebih mudah caranya. Kalaupun Bapak Ibu mencoba atau masih mencoba-coba, mungkin dibagikan ke teman terdekatnya untuk mengisi bagaimana
bagaimana sih tampilan responnya, seperti apa. Jadi bisa kita, kalau Bapak Ibu mencoba dan men-share pada beberapa teman dekat, ketika Bapak Ibu yang lain mengisi form tersebut, ada berapa orang, 5 orang, maka di sini akan tertera sejumlah 5 orang dengan percobaan, misalkan untuk membuat Google Form. Nah, selanjutnya untuk Google Form mungkin sangat mudah dan sudah familiar. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Vita bahwa SD Al-Abroni sudah sangat maju teknologinya. Kemudian untuk Canva, bisa Bapak Ibu ketik di Google www.canva.com. Monggo mungkin sekalian Bapak Ibu bisa melakukan penelusuran lewat Google untuk mencari canva.com. Jadi basisnya ini online sehingga bisa diakses melalui handphone dan juga bisa diakses melalui PC. Nah, setelah itu Anda bisa membuat akun Google, bisa menggunakan akun Google yang Anda punya itu untuk login di Canva. Jadi basisnya mungkin ini kalau Bapak Ibu familiar ya seperti email ataupun juga Facebook misalkan. Ini sama seperti itu. Jadi online, kemudian kita harus login dan punya akun. Jadi prinsipnya seperti itu untuk Canva. Tidak perlu diinstal sehingga bisa diakses dimanapun, walaupun pinjam laptop teman ataupun HP teman juga bisa dilakukan asalkan dengan akun yang sama. Itu untuk Canva. Monggo ini bisa login with Google pada akun Google yang sudah dimiliki. Nah, setelah itu kita masuk ke Canva, kita sudah masuk ke Canva. Biasanya kalau pertama itu ditawari. Jadi Canva yang ditawarkan ada teacher, kemudian ada businessman dan sebagainya. Bapak Ibu cukup pilih yang teacher saja karena sudah sesuai dengan profesi. Tidak usah memilih yang lain. Jadi yang paling mudah kita gunakan yang teacher dan aplikasi-aplikasinya sangat sesuai karena untuk teacher itu pasti semuanya disesuaikan dengan bidang pendidikan. Jadi kita cukup memilih teacher. Jadi pada saat panjenengan membuat akun baru, kemudian itu ada tawaran apakah teacher atau businessman dan sebagainya. Jadi cukup memilih yang teacher saja. Nah, di sini terdapat menu-menu yang banyak sekali ditawarkan. Ada pembuatan sertifikat, kemudian presentation. Jadi Bapak Ibu bisa membuat media pembelajaran sebagus mungkin dengan slide-slide presentation yang sangat mudah dan sangat menarik ya, itu di Canva, bisa membuat dengan Canva. Ada presentation, kemudian ada poster, ada book cover dan sebagainya. Ya mungkin Bapak Ibu juga di waktu-waktu senggang bermain Instagram, bolehlah untuk membuat Instagram posting, jadi bisa seperti ini. Dan juga di sini juga ada invitation, mungkin juga bisa digunakan untuk hal-hal yang lain, boleh, misal bersifat positif, dan juga bisa memilih pilihan-pilihan yang lain. Jadi di Canva banyak sekali menu-menu yang bisa panjenengan manfaatkan. Nah, misalkan kita memilih salah satu poster, entah itu membuat, di sini juga bisa membuat poster seperti sekarang, misalkan Bapak Ibu menginginkan poster yang sangat besar dan itu ditempel mungkin ya, ditempel di kelas ataupun di mana saja yang Bapak Ibu inginkan, itu juga bisa menggunakan Canva, poster yang Bapak Ibu pilih, atau misalkan sekarang Bapak Ibu mau memberitahu kepada anak-anak agar hidup sehat karena di masa pandemi ini biasanya sangat rentan sekali terhadap virus-virus, sehingga Bapak Ibu memberikan sebuah himbauan kepada adik-adik, tapi melalui pesan singkat atau melalui poster bisa dibuat dengan Canva dan seterusnya. Apalagi untuk membuat FGD, jelas kalau kita menjadi event organizer, membuat sebuah poster, mau mengadakan webinar, FGD dan sebagainya, sangat bisa sekali menggunakan Canva dan didesain sebaik mungkin. Nah, ini adalah webinar pada hari ini yang kami buat dengan Canva.
Untuk model-model seperti ini bisa panjenengan pilih sesuka hati sesuai dengan warna yang Bapak Ibu sukai, bisa dipilih di Canva dengan sesuka hati. Jadi ini hasil poster pada pagi hari ini menggunakan Canva. Nah, sekarang untuk pembuatan rundown acara. Rundown acara sudah saya jelaskan, itu sangat penting dalam membuat rundown acara agar apa yang kita manage untuk sebuah kegiatan itu berjalan dengan baik. Misalkan kita mengundang seseorang, juga pembicara dari luar, dan sebagainya, itu harus terjadwal dengan baik. Untuk pembuatan rundown acara itu sendiri dengan MS Word yang mungkin hari ini tidak akan saya beritahu karena insya Allah semuanya pasti bisa menggunakan atau bisa mengakses MS Word. Nah, untuk desain invitation tadi sudah saya jelaskan bahwa bisa menggunakan undangan di Canva, bisa klik invitation, bisa dipilih model yang bagaimana saja atau ini kurang bagus, ini seperti undangan ulang tahun atau sebagainya, monggo panjenengan kerso yang mana yang formal, mungkin juga ini juga bisa juga sih dimanfaatkan untuk ulang tahun anak putra putri Bapak Ibu semua. Kemudian ini juga invitation resmi yang biasanya kami gunakan, ini bisa digunakan dengan Canva. Jadi yang biasanya mungkin, mohon maaf, mungkin panjenengan datang ke sebuah tempat seperti percetakan ya Pak, Mas, ini mohon dibuatkan undangan seperti ini. Jadi sekarang Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas Canva untuk membuat sebuah undangan yang sangat menarik desainnya, kemudian sangat mudah untuk dilakukan. Jadi bisa menggunakan Canva seperti ini ya. Nah, sekarang sertifikat. Bisa kita pilih sertifikat seperti ini. Di kelompok sertifikat ini, kalau kita klik menghasilkan banyak sekali tampilan atau jenis-jenis sertifikat. Mulai dari yang modelnya sangat simple dan yang sangat rumit. Yang sekiranya biasanya itu kita pergi ke percetakan. Sekarang tidak perlu lagi ya Bapak Ibu, karena kita sudah mengenal Canva. Nah, ini adalah salah satu sertifikat yang kami buat dengan Canva. Ya, hasilnya seperti ini. Bapak Ibu, misalkan saya tidak suka warna hijau, bisa diganti dengan warna-warna yang lain. Asalkan biar pemilihan warna juga sangat penting, biar tidak tampak seperti buku TK ya, sehingga Bapak Ibu bisa memilih warna-warna yang sesuai. Tapi sesuai dengan tema maupun sesuai dengan warna yang Bapak Ibu sukai. Monggo silahkan. Tadi sudah untuk respon. Nah, ini untuk respon Google Form tadi sudah. Jadi tampilannya seperti ini. Ketika mungkin ini untuk respon dari Google Form seperti ini tampilannya. Tapi tidak perlu. Nanti saya ini share screen untuk yang lain. Nah, untuk email, untuk pembuatan sertifikat tadi sudah kita menggunakan Canva. Nah, kemudian bagaimana cara mengirimkan sertifikat? Cara mengirimkan sertifikat. Jadi dari peserta, beberapa banyak peserta yang sudah ada di respon dari Google Form. Sebentar, saya tunjukkan di. Jadi setelah sertifikat kita buat, bagaimana sih cara mengirimkan sertifikat tersebut ke peserta. Jadi kita membuka kembali Google Form yang ada, kemudian klik tanda ini yang di pojok kanan, tanda plus ini ya, seperti lambang dari Excel, itu kita klik,
di sini responnya misalkan sejumlah 119. Berarti ada 119 peserta yang harus kita kirimkan sertifikatnya kepada mereka. Nah, di sini ada tanda plus seperti ini, kemudian kita klik, muncullah Excel. Jadi sudah rapi. Misalkan di sini ada NIP, nama dulu ya, nama ini yang sudah kita tampilkan di Google Form harus mengisi wajib beserta gelar misalkan. Itu monggo Bapak Ibu kreasikan. Harus memberikan contoh juga untuk penulisan yang benar. Nah, di sini kadang orang itu menulis dengan huruf balok, semuanya besar-besar. Ada yang it's capitalized saja, maksudnya perkata dengan huruf besar itu monggo panjenengan sesuaikan. Diarahkan gitu pada Google Form, diberi contoh itu lebih baik, atau diberi tambahan keterangan bahwa nama gelar itu harus dimasukkan misalkan. Kemudian di sini email dari SMK atau SMA, dari SD mana, ditulis sebelah sini. Jadi apa-apa yang kita isikan di field Google Form yang harus kita isi itu apa saja tadi, nama, email, kemudian nama sekolah, kemudian nomor HP, ya kan? Itu akan tampil di sini. Jadi akan tampil di kolom Excel. Jadi apa yang kita inginkan ditulis di situ agar misalkan Bapak Ibu membutuhkan NIP. Oh, saya butuh NIP Bapak Ibu peserta. Monggo dicantumkan di field di Google Form sehingga NIP-nya muncul. Tadi kan yang dicontohkan tidak ada NIP, sehingga monggo bisa dikreasikan sendiri. Nah, kemudian di sini ada email address. Email address, setelah itu ada tambahan email address, file attachment mungkin, schedule date, dan mail merge status. Nah, email address itu ini memulai untuk mengirimkan sertifikat, apa saja yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah email address harus kita lihat apakah benar, mungkin ada yang nulis Gmail itu keliru dan sebagainya, harus kita lihat. Kemudian file attachment, bahwa itu file attachment adalah digunakan untuk mengunggah file sertifikat yang akan dikirim. Kemudian schedule date itu akan diisi secara otomatis saat mail merge dijalankan. Kapan waktu, merupakan keterangan waktu kapan file sertifikat tersebut terkirim kepada peserta. Kemudian mail merge status berisi keterangan apakah email terkirim kepada peserta atau tidak, itu otomatis. Nah, seperti ini. Untuk mengunggah file sertifikat ke kolom file attachment bisa mengaktifkan sel yang dibutuhkan di kolom tersebut. Kita pilih add-on. Nah, di sini ada add-on, kemudian mail merge with attachment. Jadi add-on, kita pilih add-on, selanjutnya mail merge with attachment. Kemudian kita select file from computer. Jadi kita simpan di mana? Jadi select files from computer. Jadi setelah selesai mengunggah seluruhnya, jadi diunggah ya, setelah selesai mengunggah seluruhnya, maka bisa kita menjalankan mail merge. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan, Saudara Moderator. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Elsa. Baik, terima kasih Ibu Ika Hesti Agustin. Sungguh pemaparan materi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita semua tentunya. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa langsung bertanya dengan memanfaatkan icon raise hand, atau Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan pertanyaan melalui Zoom group chat. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertanya. Apakah sudah jelas Bapak Ibu?
Nah, ternyata sebagai event organizer sebuah acara itu banyak sekali yang harus dipersiapkan ya, Bu Ika. Ya, Oh, Niki mantan Ibu Vita. Monggo Ibu Vita. begitu saya melihat tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ika Hesti, ya ternyata dengan kita kalau misalnya menjadi EO ada beberapa. Jadi yang pertama kita perlu daftar hadir. Ternyata manfaatnya di sana saling berkaitan. Terutama apabila kita membutuhkan sertifikat, berarti tidak usah ini lagi, langsung melihat atau kembali lagi ke daftar hadir. Artinya segala sesuatu yang ada di sini itu sudah langsung bisa otomatis. Itu yang saya tanyakan sama Oke, Ibu Ki Hesti, monggo. Terima kasih. Jadi untuk sertifikat Ibu, jadi kalau misalkan kita membuat sertifikat, untuk desainnya sudah jelas tadi nggih, menggunakan Canva atau desain-desain yang lain sebenarnya bisa. Kemudian kalau untuk nama-namanya bisa kita isi secara otomatis, tetapi di list dulu. Tadi kan menggunakan Google Form. Ya. Oke. Nah, oke Bu, nama-nama itu akan secara otomatis bisa diisi, bisa kita isi otomatis, bisa menggunakan Corel. Jadi langsung kita isi otomatis menggunakan Corel. Ya, diisi secara otomatis. Tadi list nama-nama niku nggih. Nah, jadi list nama-nama niku nggih bisa di-insert ke Corel seperti Word. Sebenarnya MS Word mungkin juga bisa, Bu. Tapi kami biasanya menggunakan Corel. Menggunakan Corel itu menggunakan mail merge sama seperti prinsipnya mail merge seperti tadi. Jadi tidak mengisi satu-satu kepada sertifikat. Niku otomatis Bu, otomatis sakit ngisi. Nah seperti itu nanti hasilnya banyak beberapa sertifikat dengan nama yang berbeda-beda. Jadi tidak satu-satu menulis satu-satu ngaten. Nggih, ngaten Ibu. Nggih. Oke, baik. Terima kasih Bu Vita dan Ibu Ika Hesti. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain untuk mengajukan pertanyaan terkait aplikasi Canva dan penggunaan Google Form sebagai manajemen untuk event organizer sebuah Gini, Elsa, saya mau share screen, saya izin share screen untuk menunjukkan aplikasi Canva. Share screen untuk aplikasi Canva, Bu Elsa. Ini, Bu. Monggo silakan. Terlihat, Bu Elsa? Iya, Ibu, terlihat. Oke. Jadi panjenengan kalau sudah masuk ke akun Canva, niki panjenengan bisa melihat. Nah, ini poster. Kemudian ini presentation. Nah, jadi di sini ini adalah slide-slide presentasi yang bisa panjenengan pilih. Misalkan saya memilih yang pertama. Nah, ini. Jadi slide pertama ini, slide kedua ini, dan ini sangat menarik. Dan di sini ada foto, bisa diganti dengan gambar apa saja. Misalkan Bapak Ibu yang mengerjakan atau menerangkan biologi, ini sangat cocok. Misalkan tentang tumbuhan. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload di Google ya, untuk gambar-gambar apa saja tentang tumbuhan ataupun hewan-hewan. Jadi kalau misalkan adik-adik kelas 1, kelas 2, kalau kita menerangkan tentang hewan ataupun tumbuhan, itu sangat senang sekali adik-adik itu bisa kita menampilkan gambar-gambar hewan. Misalkan kita cari di Google, bisa kita cari gambar hewan misalkan. Bisa Bapak Ibu gunakan, nah gambar hewan seperti ini.
Nah, bisa kita gunakan. Nah, kita pilih. Misalkan kita pilih ini kelinci. Nah, kemudian ini kita download dulu. Atau save image. Kita save dulu image. Misalkan ini namanya kita beri nama kelinci. Kelinci itu di folder mana? Misalkan saya di folder download, kita save. Setelah itu kita kembali lagi ke Canva yang tadi kita buat. Jadi tadi kita membuat di sebelah sini. Nah, kita bisa mengupload foto tadi. Atau kita melihat tempat apa yang tadi kita, ini kelinci kita ambil, kita drag ditaruh di sini. Nah, itu caranya mengupload foto di Canva. Setelah itu, ini untuk membuat slide ya, bisa kita drag langsung ke sini. Nah, sehingga gambar kelinci tadi bisa menjadi bahan, misalkan ini kelinci yang akan kita tunjukkan, baru kita menjelaskan di kolom sebelah kanan. Misalkan ini judul, berarti kalau judul ya panjenengan beri judul bermacam-macam terserah. Nah, baru kita add page. Ini mau yang berwarna apa seperti tadi. Boleh menggunakan yang tadi juga boleh, beberapa hal tadi kita klik semuanya bisa. Jadi kita pilih yang ini tadi, misalkan untuk yang kolom kedua kita pilih yang ini. Ini mau saya gambari dengan misalkan tadi singa, boleh. Itu terserah panjenengan untuk membuat apa saja yang terkait dengan pembelajaran. Nah, ini adalah untuk slide presentation. Jadi slide presentation-nya bisa kita pilih semuanya ini, bisa kita pilih yang mana saja, terserah panjenengan. Ini add page bisa misalkan saya yang ini. Nah, gambar-gambarnya saya kurang cocok gambarnya. Jadi bisa download di Google dengan cara seperti tadi. Jadi disimpan dulu gambarnya, setelah itu disimpan di mana, kemudian di drag atau diambil gitu ya, diambil mouse-nya ditekan yang lama, langsung kita bawa ke Canva seperti tadi di folder di kolom upload. Jadi kalau panjenengan mengupload gambar-gambar di akun Canva itu akan selalu ada di situ. Jadi bisa kita gunakan berkali-kali. Misalkan panjenengan guru biologi itu tetap gambar-gambarnya di situ, jadi bisa digunakan berulang-ulang. Nonton ya. Itu untuk slide presentation. Nah, untuk poster atau mungkin yang mana yang lebih menarik? Maaf. Ini cara membuat video. Ini cara membuat video. Dari sini ada YouTube video. Jadi video apa saja bisa panjenengan buat dengan sangat mudah, dan di sini ada gambar-gambar yang cukup menarik. Jadi Canva itu tinggal pakai saja. Panjenengan kalau sudah punya itu akan senang melihat beberapa hasil atau beberapa template. Ini template. Jadi di sini ini isinya banyak-banyak template aja. Di sini ada juga video tadi sudah presentation. Nah, poster. Nah, ini poster-poster yang bisa panjenengan gunakan. Di sini ada poster dengan bentuknya seperti ini, bisa dikreasikan sendiri. Monggo, silakan. Nah, jadi akun Canva seperti ini bisa dipilih dengan sangat mudah. Di home juga banyak beberapa hal. Di sini ada logo. Akan mau membuat logo. Nah, di sini banyak sekali yang bisa panjenengan pilih untuk membuat logo. Mungkin sambil berdiskusi, Bu Elsa. Baik, Ibu Ika Hesti. Untuk Bapak Ibu, jika ada yang ingin didiskusikan, nah ini wonten Ibu dari Ibu Nurlaila Akbaroh. Monggo Ibu Nurlaila.
Ya, Assalamualaikum Bu Ika Hesti. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Bu Ika Hesti. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan tentang Canva. Itu webnya gratis atau berbayar ya Bu ya? Gratis, Bu. Jadi ini memang ada versi yang pro, tapi panjenengan gunakan yang versi tidak berbayar saja. Jadi panjenengan bisa menggunakan versi yang tidak berbayar, seperti yang tadi saya tunjukkan, panjenengan langsung masuk ke Google, canva.com, kemudian buat akun, setelah buat akun atau dengan akun Gmail Anda, sehingga sudah buat akun, hasilnya nanti seperti ini. Jadi pilih yang teacher, ya Bu. Pilih yang teacher. Karena untuk yang kayak bisnis itu minta ada yang berbayar. Jadi ada fitur-fitur yang berbayar. Sehingga ambil yang free-nya saja. Itu cukup untuk pembelajaran dan sebagainya. Iya, untuk yang free itu apa ada batasan untuk ekspor video atau lain sebagainya? Itu pasti ada, Bu. Kadang kalau misalkan kita jadi template yang di situ yang free, untuk template yang free itu yang bisa digunakan atau yang gratis yang ditampilkan. Kalau misalkan kadang Anda bisa memilih, oh ini lebih bagus atau lebih ini, biasanya di situ minta ini, Bu. Kalau memang itu tidak free ya, mereka minta untuk dibayar seperti itu. Jadi pilih yang free saja. Jadi tidak apa yang sudah disediakan di sini kapasitasnya ya cukup itu, Bu. Ya, soalnya pengalaman pakai web yang lain itu biasanya memang ada beberapa template yang gratis dan template yang berbayar. Tapi dibatasi untuk ekspor video gitu. Jadi untuk yang gratis biasanya hanya sampai 4 kali video saja gitu. Untuk Canva ini apa ada pembatasan? Oh, ini tidak, Bu. Kalau tidak ada, Bu. Jadi kalau misalkan ini yang sudah disediakan untuk free bisa digunakan berkali-kali seperti itu. Oh, gitu. Bisa dipakai, Bu. Itu kita Monggo dicoba, Bu Nur Laila. Ya, untuk aset gambar dan lain sebagainya. Mana, Bu? Untuk aset gambar yang digunakan di Canva, kita harus mencari dulu di Google atau kita harus punya stok sendiri dulu gitu. Monggo, kalau panjenengan misalkan mau menampilkan hasil pekerjaan kalian, pekerjaan anak-anak atau pekerjaan Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu membuat contoh itu sebuah prakarya atau apa, itu monggo difoto, bisa diupload di Canva. Gambar-gambar yang dibutuhkan itu source-nya bisa bermacam-macam, atau panjenengan cari di Google, bisa cari di atau membuat sendiri apa yang perlu ditampilkan itu monggo bisa menggunakan HP, mungkin hasil foto Bapak Ibu sendiri bisa diupload di HP. Maksudnya bisa diupload di Canva lewat HP, kita save dulu baru kita kirim atau ditaruh di Google Drive ataupun panjenengan ditaruh di email. Nanti dari email kan bisa diambil di PC, Bu. Kalau bisa diambil di PC, bisa langsung di-drag ke Canva. Ngoten, Bu. Bisa dipakai foto apa saja yang panjenengan kehendaki. Iya, berarti selain template di Canva itu tidak menyediakan aset gambar atau gimana, Ibu? Maksudnya selain gambar yang kita butuhkan, kita cari sendiri di Google atau sudah disediakan juga di webnya di Canva? Oh, kalau di web Canva yang hanya ada di template-nya saja, Bu. Kadang ya tidak sesuai gitu. Kadang kan tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Oke. Gitu. Itu nanti format ekspornya apa ya, Bu, ya untuk videonya? Ini untuk presentation PDF, Bu. Kalau video MP4. Oke.
Bentuknya kalau misalkan poster bisa JPEG, JPEG, PNG, ngoten Bu. Jadi bisa dipilih bisa menggunakan PDF, bisa JPG, bisa PNG, seperti itu. Terserah panjenengan mau men-share lebih baik yang mana, ngoten Bu. Gitu. Ya sudah, terima kasih penjelasannya Ibu. Baik, terima kasih Ibu Nur Laila dan Ibu Ika Hesti. Mungkin ada penanya yang lain. Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertanya dan berdiskusi bersama narasumber kami, yaitu Ibu Ika Hesti Agustin. Monggo Bapak Ibu yang ingin didiskusikan bisa melalui Zoom group chat ataupun raise hand untuk bertanya langsung. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan dan sudah sangat jelas ya Bu ya. Sudah sangat jelas penggunaan Canva, dari mulai poster, video, presentation, sertifikat, dan itu sangat bermanfaat sekali dan sangat dibutuhkan ketika kita mengadakan sebuah kegiatan ataupun acara. Kalau sudah tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, sepertinya untuk penyemapan materi oleh Ibu Ika Hesti Agustin dapat diakhiri.